Ada, tapi enggak terlalu bisa kita redam. Bisa kita redam ya. Bisa kita redam di lapangan sesuai dengan apa kita tutur kata dan etika kita berkomunikasi. Nah, itu sangat penting itu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak tefer sadonyo dan balik lo liat dun sanak menonton tampek mau tanya orang awak disiko tampeknyo. Dan kali ini kau bersama Mo Oscar yang akan menemani aktivitas dun sanak sadonyo selama 60 menit ke depan. Dan di podcast sampai mota kali ini kok awak sudah menghadirkan seorang bintang tamu yang merupakan seorang protokoler. Nah, kok masih asyang sakete. Nah, dun sanak sadonya kan seorang protokoler. Kok asih sebenarnya iknyo kok merupakan apa sih tugas-tugasnya, peran-perannya, asih protokoler tuh menjalankan suatu acara tuh dengan baik dan lancar hingga selesai. Nah, langsung saja ini dia dun sanak sadonya, kita perkenalkan bintang tamu kita Bang Diki Iskandar. Halo, selamat siang Bang Diki. Selamat siang Bang Oscar. Wow. Terima kasih udah mengundang. Siap, sama-sama Bang Diki. Nah, Bang Diki ini seorang protokoler nih. Nah, ini tugasnya sebenarnya apa nih Bang Diki nih? Apakah hanya menjalankan sebuah acara hingga selesai atau juga mengamankan juga atau bagaimana nih maksudnya? Ya pertama saya harus menjabarkan dulu ya terkait dengan keprotokolan itu, bahwasanya ruang lingkup keprotokolan itu kan ada 3. Oke. Yang pertama adalah tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Nah, ini nih berkiblat kita semuanya oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah, jadi protokol itu Bang Oscar kuat ya. Sudah ada regulasinya ternyata ya. Udah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah, itulah yang dipakai seluruh protokol provinsi se-Indonesia, kabupaten kota dan lembaga-lembaga negara. Nah, itu. Jadi sebelum itu tuh protokol Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987. Yeah. Jadi akibat adanya regulasi tatanan pemerintah itu ada namanya dihapuskannya lembaga tinggi negara dan berganti namanya lembaga negara, makanya ada kesesuaian antara tata tempat di situ. Tugas kami sebenarnya membuat acara itu berjalan lancar, tertib, rapi, dan aman. Nah, jadi kami bukan seolah-olah untuk memberantakan acara Bapak Ibu semua, tapi kami berusaha untuk bagaimana acara itu tertib, kondusif ya, rapi dan lancar sesuai dengan aturan keprotokolan. Karena kan memang kemarin sempat datang juga seorang protokol itu ke AMI beberapa bulan yang lalu. Itu lebih ke hospitality dan pelayanan ya, walaupun memang ada tugas-tugasnya itu untuk menjalankan sebuah acara itu aman dan lancar. Betul. Gitu. Ternyata bisa lebih dari itu ternyata. Betul. Lalu apa saja tuh yang harus diperhatikan dari seorang protokoler itu? Nah, jadi apabila si penyelenggara acara membuat acara, itu outline keprotokolan itu ada 4. Yang pertama ada lagi 4 outline. Tadi kita udah belajar 3 nih. Tadi ada tempat tadi. Ada tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata penghormatan. Nah, setiap acara yang dihadiri oleh presiden atau menteri atau Pak Gubernur, itu pasti masing-masing daerah pasti akan ada rapat koordinasi. Nah, yang pertama itu tadi saya katakan ada 4 kan. Yang pertama itu rapat koordinasi. Nah, disitulah. Nah, rapat-rapat itu siapa yang diundang? Si penyelenggara acara, tuan rumah, sampai juga protokol provinsi juga diundang. Apabila itu dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur. Dan apabila dihadiri oleh menteri dan wakil menteri, juga lembaga negara lah. Nah, jadi yang pertama itu rapat koordinasi. Nah, yang kedua, ini yang sering kita lakukan adalah survei dan gladi. Survei dan gladi. Nah, survei ini nih acaranya di mana? Acaranya di indoor atau outdoor?
Protokol harus bisa memperhatikan seperti itu. Bagaimana susunan tata letak tempatnya, tata di mana taruh podiumnya, apakah sifat jenis acaranya seperti apa. Ibaratnya pemetaannya ya? Iya, pemetaannya, betul. Kita kan Bang Oscar kan tahu kan macam-macam layout acara, ada yang classroom, ada yang teater, ada yang round table, ada yang face to face, kan kayak gitu. Nah, itu yang kedua, survei dan gladi. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan acara, baru kita main. Baru kita main, disitulah kita hasil dari rapat koordinasi tadi itu tuh pas gladi survei. Gladi survei itu tuh kalau dapat si pelaku acara tuh sudah ada di sana. Dan bagaimana per menit waktunya, misalnya ada tari, misalnya ada sambutan, misalnya ada penyerahan. Nah, itu harus kita kondisikan waktunya berapa. Nah, yang keempat adalah evaluasi. Nah, setelah acara baru kita evaluasi. Nah, kira-kira outline protokol itu dari dulu pasti seperti itu lah ya. Seperti itu dia. Konsepnya memang template-nya seperti itu ya. Ada 4 outline tadi ya ternyata ya. Oke. Berarti dan kalau boleh tahu juga Bang Diki ini protokolernya di mana nih kalau boleh tahu juga? Saya kan sehari-hari kan di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jadi protokol provinsi lah dibandingkan. Nah, yang kita atur itu tuh acara Pak Gubernur. Acara Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekretaris Daerah. Nah, itu apabila beliau ada acara di Padang atau ada acara berkunjung ke 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Nah, itu. Jadi kita menghandle itu. Jadi saya bukan istilahnya bukan protokol gubernur, bukan protokol Pak Wagub, bukan protokol Pak Sekda. Jadi kita protokol Pemprov, pemerintah provinsi, dan itu mencakup gubernur, wakil gubernur, dan Pak Sekda. Pak Sekda, betul. Jadi kalau ada acara-acara kunjungan tamu yang datang ke Sumbar, ini kan sering datang nih Bang Oscar. Banyak ini kan. Harusnya kita ada protokol juga nih harusnya. Kadang-kadang ya acara Sumatera Barat kan tahu lah kan bahwasanya semuanya ada, mulai dari gunung, laut sampai makanan juga. Semuanya. Semua ruang lingkup di Sumatera Barat tuh banyak gitu. Banyak, betul. Nah itu baik itu menyambut tamu dan kita mendatangi suatu daerah lain berarti ya. Betul. Nah itu kalau misalkan kita menyambut tamu dulu deh. Itu protokolnya itu biasanya apa saja tuh yang harus diperlukan dalam menyambut tamu saja gitu. Nah, ini penyambutan tamunya di mana dulu? Apakah di bandara atau di tempat acara? Kan kalau misalkan ada acara diplomasi gitu, acara resmi. Acara resmi. Gitu. Ya. Biasanya kan itu penyambutan itu kan ada di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, itu penyambutan itu tuh ada yang namanya penyambutan dengan tari gelombang atau siri carano. Nah, di situ disambut oleh pejabat. Nah, pejabatnya itu tuh yang menyambut itu yang paling tinggi itu Bapak Gubernur, atau kalau nggak bisa Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Nanti, dan juga kita mengundang Forkompimda. Nah, Bang Oscar kan tahu kan yang Muspida dulu namanya. Musyawarah Pimpinan Daerah. Nah, kayak Pak Ketua DPRD, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Danantamal dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tata pertama itu tuh penyambutannya itulah di bandara. Nah, itu terkait juga semuanya. Kita yang menyiapkan apa itu penyambutannya, rangkaian kendaraannya seperti apa. Sedetail itu sedetail itu, patwalnya di mana, habis dari VIP bandara itu kemana tujuannya. Nah, gitu. jadi manajer gitu ya. Iya, pokoknya harus semua bisa kita. Gitu. Tapi kan kalau misalkan pemerintah provinsi Sumatera Barat ada protokolnya juga. Tentu di daerah lain pun juga punya protokolnya dong berarti. Ada orang-orang protokolnya juga berarti. Nah, itu pernah nggak sih bersinggungan atau ada salah paham si Bapak pengennya begini gitu, kita harusnya acara kita seperti ini begitu. Iya sih ada. Jadi 19 kabupaten kota se-Sumatera Barat itu ada protokolnya, mulai dari Agam sampai ke Mentawai juga ada protokol. Nah, yang gesekan-gesekan seperti itu tuh kita masih bisa kita koordinasikan secara internal kita. Yang mungkin tidak banyak tuh, mungkin masalah tata tempat atau susunan acara atau gimana lah yang terkait dengan keprotokolan atau tata penghormatan juga seperti itu kan. Jadi gesekan sih ada, cuman tidak terlalu. Enggak terlalu ya. Karena kita kan sudah ada SOP juga. Undang-undang tadi, Undang-Undang 9 2010 tadi. Tentang keprotokolan itu kitab kita.
Kalau macam-macam tinggal liatin aja ini lagi. Iya, tinggal liatin aja. Oke. Berarti kan ini tugasnya banyak berarti ya, Bang Diki ya. Mulai dari tentunya menentukan tempat makan juga, kendaraan juga sampai seperti itu. Terus juga mungkin hotelnya juga. Hotelnya juga. Nah, itu apa yang membuat Bang Diki itu semangat gitu menentukan dalam dunia pekerjaan protokol seperti ini yang benar-benar sangat hektik dan ribet banget ya. Ya, yang pertama Bang Oscar, kita yang penting koordinasi lah. Koordinasi yang matang. Sudah tuh kita survei lokasi juga penting ya kan gitu kan. Yang penting koordinasi dengan si panitia acara dan penyelenggara acara. Nah, jadi saya tarik ke belakang lagi terkait dengan protokol ini. Makanya pemahaman orang tentang pandangan dan fungsi protokol itu tuh di Indonesia atau pada umumnya itu dalam cara pandang yang sempit. Jadi mereka menilai protokol itu tuh adalah orang yang lalu lalang mondar mandir ke sana ke sini kan. Ini abang nih ngapain disibuk menentu aja kan. Sudah tuh ada yang sibuk menarik kursi lah, inilah duduk pejabat ini. Kadang yang gak enaknya dianggap jadi pelayan lah gitu kan, gitu, pelayan betul, atau apa jadinya. Protokol itu adalah memanage acara. Jadi di dalam suatu acara yang dihadiri oleh pejabat negara, itu protokol yang mengatur dalam itu. Sukses dan lancarnya acara itu tergantung oleh protokol. Berarti protokol ini benar-benar bersifat krusial banget berarti ya Bang. Betul. Dan krusial. Itu tidak bisa dipisahkan dengan kepanitiaan juga berarti. Bisa kita kan bersatu kita. Oh, bersatu. Kita kan koordinasi kita. Nah, itu tadi antara panitia, penyelenggara acara, protokol, tuan rumah. Kita harus duduk bersama. Jangan saya bilang saya mentang-mentang protokol provinsi harus begini, harus begitu. Enggak bisa. Seenaknya kita juga ya berarti ya. Ya, jadi dasar hukum protokol itu kan ada 3. Yang pertama kan terkait dengan peraturan nasional. Nah, ada Undang-Undang 9 2010. Ada Undang-Undang nomor Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu salah satu dasar hukum protokol juga. Nah, yang ketiga itu adanya namanya dasar non yuridis. Nah, itulah namanya adat istiadat, kebiasaan setempat, dan norma-norma ibaratnya tata bahasa kita berarti ya. Kita bisa berkomunikasinya bagaimana ya tentunya. Oke, ini menarik banget nih Dunsana Sadoyo. Karena kan memang awam banget ya protokolnya Bang ya. Tapi kita penasaran juga nih bagaimana aktivitas Bang Diki menemani atau mengamankan suatu acara nih menjadi seorang protokol dalam sebuah acara pemerintah provinsi tentunya. Dan ini dia ada visual menarik untuk Anda. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, itu dia Dunsana Sadoyo. Lah banyak Bang Diki kok sudah memprotokoli sebuah acara. Banyak nggak? Kira-kira berapa banyak tuh Bang? Bayangkan saja lah Bang Oscar, semenjak 2009
2009 tuh Pak Gamawan Fauzi berarti nak? Betul, waktu pasca gempa besar 2009 tepat pasca gempa. Saya sempat memprotokoli beliau selama 2 bulan sebentar. Habis itu kan beliau diangkat oleh Pak SBY ya. Jadi Menteri Dalam Negeri. Betul. Nah, naik Bapak Wakil Gubernurnya. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat pada saat itu tuh Bapak Marlis Rahman yang mantan rektor UNP dulu. Sudah banyak sih yang menghandle 3 acara. periode. Aduh, Pak Gamawan Fauzi, Ya. Pak Irwan Prayitno, sama yang terakhir Pak Banyildi ini kemarin. Iya, Pak Melis. Terus ada 2 lagi PJ. Oh ya, ada PJ juga. Ya, tidak lupa dengan PJ. Iya, pada saat transisi Pak Irwan Prayitno dengan Pak Muslim Kasim itu kan pilkada maju kedua kali. Itu Pak PJ, Pak Redonizar Munek dari Kementerian Dalam Negeri. Oke. Itu ada menarik tadi itu. Yang kan protokol kan mengamankan kan agar aman dan kondusif sebuah acara kan. Iya, betul. Tapi tadi Bang Diki mengecen tadi pada saat pasca gempa. Iya. Nah, itu batu suasana itu Bang Diki. Oh, pada saat gempa. Iya, pada saat gempa tuh. Itu penasaran mana? Pada saat gempa saya baca cerita sedikit dulu kan. Boleh. Maksudnya 2009 itu tuh memang kondisinya hancur lah pada saat itu tuh. Jadi tidak bisa manga-manga. Betul. Bandara ditutup. Betul. Komunikasi pun tak ada kan. Komunikasi pun sulit kan. Lagi pun banyak seluruh PNS ataupun protokol ataupun pegawai lainnya banyak mengamankan keluarganya kan gitu. Jadi 1, 3, 4, 5 hari sudah aman keluarga baru kita aktif kondisi balik seperti semula. Nah, itu banyak kejadian-kejadian yang hal-hal unik yang awak pengalaman sampaikan bahwasanya pada saat itu tuh Bapak SBY itu tiba ke Padang itu tuh. Iya, betul. Pak SBY tiba ke Padang. Jadi beliau pada saat itu tuh tidak terlalu ketat ke protokolannya. Jadi beliau datang seorang, memang pengawalan sih ada sih, keamanan sih tetap ada. Cuman pada saat itu tuh tidak adanya kendaraan atau segala macam lah, hendak tersesuai dengan SOP-nya protokol istana. Gitu. Istana jadi, lagi. Protokol istana lagi kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya pernah menemui Pak SBY itu tuh waktu datang gempa, beliau menggunakan kendaraan Bapak Wali Kota Padang BA1A itu. BA1A. Sebenarnya kan itu bukan kendaraan. Iya, bukan seharusnya. Bukan kan? Seharusnya. Kendaraannya tuh Indonesia. Iya, Indonesia. Jadi dengan kondisi seperti itu, ya itulah yang terjadi pada saat itu. Wah, gokil. Wah, luar biasa. Nah, itu menyambungkan koordinasi kan itu susah kan, Bang? Itu baca loh. Menyambungkan koordinasinya balik padahal awak sedang ada bencana gitu. Betul, nah, itu menimbulkan semangatnya lihat gitu berkoordinasi dengan tim-tim yang lain tuh baca loh ya. Kalau di dalam rombongan presiden itu kan ada datang protokol advance namanya, protokol main group namanya. Dia yang duluan datang bersama-sama itu, dia yang berkoordinasi sama kita di provinsi. Nah, jadi kan ada beberapa 3 atau 4 orang protokolnya, dia yang berkoordinasi. Nah, setelah acara di sini, Bapak nanti meninjau posko di mana, terus meninjau di mana tempat yang rusak berat lah rasanya. Itu kan dulu kan Pak SBY kan ke rumah sakit M Jamil dulu. M Jamil, betul. Nah, itu ya. Tapi tetap ada, tapi tidak sedetail buat SOP-nya kunjungan presiden. Sama-sama tahu aja gitu sama-sama gitu ya. Sama-sama tahu sih lah. Sama tahu sih lah gitu. Situasional. Nah, itu makanya. Itu. Wah, luar biasa gitu. Dan itu sepanjang karir Bang Diki mungkin ada nggak sih yang sebagai protokoler itu yang mungkin membekas lah gitu dalam kehidupan Bang Diki? Membekasnya ya saya sering membawa tamu-tamu negara yang besar lah. Betul. Jadi saya sering mendampingi tamu-tamu yang berkunjung ke Sumatera Barat. Dan banyak sih mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, kita mendampingi mulai dari A sampai kepulangan. A sampai Z ya. A sampai Z sampai mungkin Z itu tambah kayak gitu. Memang sudah banyak. Dan acara-acara pun banyak. Karena protokol gimana ya Bang Oscar? Nggak bisa dipisahkan karena pemerintah pastikan ada membuat acara contoh, peresmian, betul, pelantikan, apalagi sosialisasi, acara launching inilah, launching itulah kan itu. Apalagi itu terkait dengan pelantikan
pejabat dengan kayak bupati, wali kota, kepala dinas, eselon 2 kan gitu. Itu kan dilantikkan oleh Pak Gub, bukan hanya itu saja. Jadi waduh, sibuknya nggak tentu lah. Panjangnya mungkin lah barasuk. Betul. harus apa? Basah-basah, harus tahan banting ya. Apalagi itu menghadapi orang-orang gitu kan banyak tuh orang-orang tuh yang merasa ini tuh lebih ada VVIP loh mungkin orang-orang tuh. Kan egonya kan tinggi itu Bang Diki. Bang Diki cara menghadapi itu tuh orang-orang itu biar ini tuh tidak tersinggung gitu. Ya kalau yang datang lebih tinggi daripada Pak Gubernur ya sih wajar-wajar saja, karena kan di dalam undang-undang keprotokolan kan ada tuh. Nah kalau mereka lebih konten ke untuk koordinasi yang baik, nggak ada masalah. Yang penting kita sebagai tuan rumah mendapat hak protokol pada acara tersebut. Ya baik lagi tadi ke Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tadi kan. Betul. Jadi gitu. Jadi tidak ada tuh yang ibaratnya ini tuh ambo kok kapal lo iku kok dirut mode kok gitu. Selama itu ada tapi enggak terlalu bisa kita redam. Bisa kita redam di lapangan sesuai dengan tutur kata dan etika kita berkomunikasi. Itu sangat penting itu. Berarti salah satunya juga yang dibutuhkan oleh seorang protokoler kok cara berkomunikasinya itu kan Bang ya? Cara berkomunikasi yang baik. Jadi kan awakku kan ada di Minang kok kan ada kata mendaki, menurun, melereng. Jadi harus bertampik-tampik. Jadi pun itulah yang sebenarnya yang ya liku-liku di protokol seperti itu. 3 ruang lingkup itu tadi Bang Oscar itu yang paling rawan itu adalah tadi kan saya bilang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Yang paling rawan itu adalah tata tampek. Dari tempat ini. Yang di awal dulu lah. Jadi itu yang seluruh protokol se-Indonesia yang paling rawan itu apalagi acara gubernur di istana itu kan, apalagi ada acara-acara kita event besar itu. Betul. Udah ditempel nama pakai present card, namanya bapak tetap juga dipindah-pindah, digeser-geser kan. Nah jadi itu jadi yang rawan itu tuh tata tempat itu tadi tapi tidak terlalu menjurus sekali lah. Bisa dinegosiasi bisa negosiasi tergantung kita membaca dengan undang-undang keprotokolan yang pasal 9 itu kan urutan acara resmi dalam provinsi. Ini urutannya mulai dari 1, 2, 3, 4 Pak Gub ini 2. Nah yang negara itu juga jadi nanti Bang Oscar bisa dibaca juga tuh undang-undang 9 2000. Menarik protokol. Kita undang-undang 9. Jadi kita nggak bisa nggak bisa ragu lagi kan. Ini udah ada sana. Cuman protokol saya minta kalau dapat ya fleksibel. Fleksibel. Protokol nggak boleh tegang. Betul. Protokol tidak boleh hitam atau putih. Ini mau izin nih betul. Protokol itu warna-warni. Nggak bisa kasih fleksibel nggak bisa kesiko. Betul gitu. Situasional balik lagi situasional tadi itu kan. Karena memang misalkan kalau sama-sama tagang tuh ndak lo bisa menyelesaikan gitu. Kalau berpatokan sama undang-undang tuh balik kan misalkan ndak ada lo titik temu itu ndak lo bahas itu pasti. Iya pasti kan. Ada gejolak seketek di lapangan itu pasti ada. Kalau memang ada pimpinan kita di situ, pimpinan kita, Pak Kepala Biro atau Pak Kabak Protokol yang harus memutuskan pada saat itu. Gitu. Jadi tidak ada dia nyaman, kita pun aman. Aman gitu. Sama-sama lama gitu. Iya, sama-sama lama. Oke. Nah, tapi pernah juga sih Bang Diki gitu kan. Mungkin Bang Diki tak ada kasus tertentu mungkin kali ya. Pada saat menemani gubernur gitu kan, pada suatu acara gitu. Tiba-tiba ada orang yang nium madakian, ambon ni daki jauh Pak Koha gitu. Ambon yang mengejek jauh Pak Koha gitu. Kan banyak tuh. Bang Diki kan. Itu acara Bang Diki mengejek. Kalau sifatnya setelah acara, kita kan mencari juga kayak Pak Gubernur kini Buya kan beliau kan profil orangnya. Tidak ada
kedekatan. Tapi intinya awak tetap melaporkan itu kepada ajudan beliau. Nah, kalau hanya bercerita foto sambil berjalan saja kan itu kan sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang penting kan kita protokol pada saat acara di titik A tadi untuk ke titik B lagi. Nah, Bapak Gubernur ini harus berangkat dari titik A itu tuh jam sekian, nah gitu. Jadi jangan ditambah-tambah lagi acara-acara setelah itu. Kok takutnya molor. Nanti molor kan ke acara yang berikutnya, jadi lama menunggu kan kurang bagus. Nah, jadi itu kita tidak ada membatasi, ya tetap yang disampaikan selagi itu yang disampaikannya itu ya terkait dengan pekerjaan ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, asalkan ampun udah kek jawab kok, ampun apakah ada proyek-proyek gitu. Nah, kalau yang seperti itu kan biasanya kan ya audiensi lah beliau di rumah kan ada juga melalui Sespri dan ajudan tadi bukan di tempat acara udah sekarang. Tapi tadi aku mungkin salah aja kesimpulan awak mungkin Pak Bang Diki kan awak cilik-cilik seorang protokoler kok lebih kayak pengamanan gitu, mode pas pampres gitu kayak sampai mirip kayak ajudan lah gitu jadinya. Nah, atau memang beda tuh Pak gitu? Nah, kita perlu jelaskan dulu nih Bang Oscar bahwasanya kan ada namanya ajudan. Ajudan itu kan orang yang melekat sama pimpinan. Betul. Nah, ada namanya Sespri, sekretaris pribadi. Ada juga ada namanya Walpri, pengawal pribadi. Ada juga namanya protokol. Ada lagi nama humas. Nah, lima ini. Itu kok enam ini kamapun pai pimpinan nyepai tadi itu. Jadi seperti itu 5, 6 tadi itu salah satunya kan protokol. Nah, sudah fix acara yang diatur oleh Sespri, baru protokol mengacarakan Bang Oscar. Baru di lapangan udah sah kan. Nah, Pak Gubernur misalnya peresmian ada acara di rumah sakit misalnya di Payakumbuh kan, misalnya hari Rabu peresmian rumah sakit. Nah, hari Selasa protokol sudah mendahului ke sana, namanya tim Advan. Advan itu maju, tim mendahului. Nah, nanti yang dengan Pak Gubernur ada satu lagi protokol yang melekat sama beliau. Nah, itulah terjadilah komunikasi. Nah, kita di Payakumbuh kondisi acara seperti ini melaporkan, kita koordinasi sama Pemda Payakumbuh, kita koordinasi sama panitia tempat, cara clearnya segala macam, kan kita bisa tahu, acara ini sifatnya aman apa enggak nih. Acara ini di samping-sampingnya ada orang berduka apa enggak nih. Kan jangan-jangan sampai kita euforia terus ada yang berduka. Berarti itu ruang lingkup sekitar pun juga memang harus diperhatikan sebenarnya. Memang harus diperhatikan. Dari segala aspek tuh dicalian sadaya ibaratnya jangan sampai ada orang sekitar pun yang teibuati atas kedatangan awak gitu kan. Oke, luar biasa. Tapi kok sedang sedo-sedo aja tapi ada pesan-pesan yang new lewat tuh Bang Diki kok. Jadi tahan dulu sebentar kok Bang Diki sudah kasih-kasih kan. Jadi Dunsana jangan kemana-mana dulu nak Dunsana. Tetap nonton di podcast Sampai mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. We'll be right back. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Balik oleh Dunsana menonton Tampek mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Dan jangan risau Dunsana Tampek mau kau bisa Dunsana tonton selain di televisi, bisa juga ditonton di live streaming YouTube channel TVRI Sumatera Barat, ada di Instagramnya TVRI Sumatera Barat dan ada di Facebooknya juga Dunsana. Dan bisa Dunsana download juga di TVRI Klik di App Store dan Play Store di handphone Dunsana. Nah itu. Nah, Iko balik baca itu sama seorang protokoler Bang Diki ke Dunsana. Masih banyak Bang Diki ya? Masih. Mulai dari persiapannya atau mungkin awak baca itu mungkin kesulitannya lah mungkin menjadi seorang protokoler mungkin ada bersinggungan dengan pihak-pihak lain lah atau gitu. Apa sih kesulitan itu? Mungkin kesulitan yang awak hadapi selama komunikasi dengan si panitia acara. Nah, malah ke panitia malah? Iya, ke panitia acara. Kan terkadang ada yang membuat acara kan, jadi nggak pas susunan acaranya seperti apa. Makanya lagi-lagi kita
kendalanya seperti itu. Kalau hal-hal yang lain terkait dengan ya survei ke lokasi acara itu tidak ada masalah. Itu pun kalau Pak Gub, kalau ada acara ke daerah, kita kan dibantu oleh protokolnya daerah. Iya. Nah, jadi protokol daerah kita berkoordinasi. Nah, itulah guna protokol daerah terkait dengan kunjungan-kunjungan ke daerah. Karena mereka kan yang lebih tahu di nagarinya. Orang tua yang lebih tahu suasana Medan di situ kan. Medannya, norma-norma di sini, kebiasaan adat istiadat di sini, kan nilai sosial budaya di sini, kayak gitu biasanya. Nah, kendalanya sih seperti itu yang setahu pikirkan kok terkadang acoknya buru-buru lah. Terkadang buru-buru di desa-desa saya tadi gitu. Di desa-desa antari kadang-kadang kan protokol kan seperti itu kan, kalau ndak tak aja lah supaya kan ndak ada persiapan seperti itu. Iya, mentang-mentang awak bisa beradaptasi gitu kan. Itu Bang Oscar yang awak tanyakan sebelum tadi itu kan gunanya rapat koordinasi. Iya, itu lah kudu rapat tadi koordinasi itu undang awak kan gitu. Undang kami kan gitu kan. Silakan saja bikin acara apapun itu acara tapi yang undang kami. Iya, undang untuk menghadiri. Jadi kita akan rapat, kita akan susun, kita akan koordinasikan biar rancak. Kalau rancak kan acara kan masuk TVRI bagus, masuk Instagram di like orang kan. Iya bagus gitu. Dan begitu kan? Pun kepala dinas atau sekda itu rancak dia boleh kan. Rancak di foto rancak. Ya kan enggak ada nampak pergerakan ini begana begitu kan gitu. Jadi seperti itu sih. Berarti memang komunikasi itu sebenarnya penting. Betul, berarti ya. Sangat. Apakah memang itu memang salah satu syarat menjadi seorang protokoler atau memang ada yang lain yang harus diperlukan menjadi seorang protokoler selain berkomunikasi tadi itu? Nah, selain berkomunikasi juga protokol itu bisa memahami aturan keprotokolan. Itu pertama. Yang kedua kan ya cepat tanggap. Inisiatif tanggap, ya berarti. Ya, inisiatif. Pak Kabak protokol saya juga pernah bilang bahwasanya protokol nggak boleh apatis. Oke, betul. Jadi harus menjemput bola gitu. Iya, betul. Punya dan protokol tidak bisa main tunggal, Bang Oscar. Obat tim soalnya kan? Obat timnya. Jadi teamwork, satu suara, Wak, kalau ada apapun, kendala apapun, nanti yang dituakan pada saat acara itulah yang harus memutuskan. Seperti itu. Jadi tanggung jawab, sederhana. Nah, arti dekorasi harus tahu juga protokol. Kebersihan dekorasi. Awak mengatur tata tempat layout itu tuh kan harus tahu awak. Di mana jalur pintu keluarnya. Nah, itu betul tuh. Kadang layout sampai duduk pun ada orang yang berang gitu kan, Bang. Iya. Kan terkadang orang mengatur tempat duduk itu kan makanya dia susun sembarang saja kan. Jadi gunanya awak yang saya sampaikan tadi itu survei dan gladi, kesobok di situ kan. Iya, betul. Mana dari pihak yang penyelenggara bagian perlengkapan. Nah, ini hal-hal sepele nih Bang Oscar. Contohnya acara di outdoor. Ini pernah awak jumpai mana kok? Yang model itu acaranya siang atau jam 1 atau jam 2 atau jam 3 kan. Mereka udah tegakkan tenda, tapi mereka nggak tahu bahwasanya pada saat jam 1, jam setengah 2 tuh panas matahari itu tuh mengenai tenda utama dan mengenai duduknya VIP. Nah, apa yang awak lakukan pada saat itu? Awak imbau tukang tenda tuh nggak mungkin udah pulang. Iya, nggak mungkin lah. jadi makanya hal-hal dan lagi-lagi protokol memang harus cermat membaca seperti ini. Harus tahu dia, harus lalu lintas, terkait dengan lalu lalangnya pejabat. Jadi pada saat acara pelantikan itu tuh harus ada kayak lambang-lambang negara, contohnya foto lambang Garuda, presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya seperti itu. Di situ dijelaskan Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang undang-undang bendera, bahasa dan lagu kebangsaan. Misalnya acara pelantikan sekurang-kurangnya pasti ada bendera merah putih. Nah, seperti itu. Nah, harus dekor lalu lintas, kursinya itu tuh di atas kursi itu tuh ada meja, ada apa saja kah yang betul. Nah, kalau ada aquanya pakai gelas atau enggak, ya semuanya kan harus diatur. Mic-nya juga, podiumnya juga podiumnya. Jadi memang harus itulah tadi tuh harus seni dia jadi protokol tuh. Indah lu dicalik kan, gampang lu dicalik gampangnya kepala daerah waktu itu kan. Betul. Jadi pimpinan masuk jadi di announce, jadi wibawanya lebih tinggi. Jadi gitu seperti itu. Makanya dibilang kita orang di balik layar aja nih Bang. Tapi gini tuh enggak di balik layar lah Bang. Iya. Nampak. Woi, kok Bang protokol. Awak kan
itu tadi main awak di gladi itu aja, di gladi sama survei. Gitu. Jadi setiap acara bahwasanya untuk kita di protokol bahwasanya itu H-2 jam sebelum acara dimulai kita sudah di sana. Sudah harus ada di situ berarti. Sudah harus ada di tempat. Itu terkait dengan MC juga pembawa acara juga ya kan. Sekarang kita kan nggak tahu nih sistemnya seperti apa, gladi tarinya lagi ya kan. Nanti kalau ada misalnya acara tersebut yang ada penyerahan penghargaan, mana nih penghargaannya nih? Mana piagamnya nih? Berapa orang nih? Mana orang-orangnya nih? Kamarnya di mana duduk aku. Jadi setelah dipanggil orang yang duduk itu tuh jauh di belakang. Jadi jauhnya itu tuh untuk ke panggung itu tuh memakan waktu Bang Oscar. Jadi lama. Nah, itu sebenarnya yang protokol memanage acara seperti itu tuh. Nah, jadi pembaca doa juga seperti itu. Pembaca doa seperti itu juga. Ya harus duduknya di mana? Nah, jadi kan jangan sampai jauh kan gitu kan. Yang riskan tuh yang itu, yang bahaya tuh kayak penyerahan itu memang agak sedikit ribet itu tuh, agak rumit. Penyerahan ya. Penghargaan itu. Jadi kan kita kan harus menyusunnya kan harus rapi. Ya kan harus pas dengan yang di agian orang itu kan. Jadi jangan sampai beko yang awak ngagi penghargaan. Salah adagian kan? Salah agi pesisir selatan atau piagamnya Kabupaten Agam. Salah orang. Iya, pernah mungkin lo Pak ulah Pak ada mungkin jadi itu pernah terjadi nih Bang Oscar. Pernah terjadi. Itu jadi udah saya bisikan aja dari Bapak tuh Pak ambil aja Pak, izin Pak, nanti di belakang kita sesuaikan lagi gitu. Nah, yang membuat kan berarti memang ada kesalahan lah kita sebut. Kurangnya cross check. Kurangnya cross check tadi itu. Nah, itu menginisiasinya selain mulai tadi itu cara itu Bang. Apakah memang dari awal harus kita ini tanggulangi atau pada saat setelah harus kita inisiasi? Nah, pada saat setelah di agian piagam itu kita harus membisikkan ke Bapak itu aja. Pak, mohon izin ini ada, nanti kita selesaikan saja di belakang, tapi yang lainnya tetap diserahkan gitu ya. Kan hanya simbolis saja kan. Situasional ya. Situasionalnya. Sama saja tuh penghargaan tuh. Cuman bedanya daerahnya saja, yang nama daerah saja yang beda. Jangan sampai kan itu apa tuh kan? Iya. Awak Kabupaten Agam nak Bang, pesisir selatan tulisnya. Tapi yang si penerima pun aman juga Bang Oscar. Paham juga mah. Paham juga. Dia mengerti juga. Mungkin dia itu mungkin protokol lah sibuk lah bana lah hektik mana tuh. Kocar-kacir kesini kemari mantan ini itu kan. Jadi udah terima aja. Tapi mereka senyum ya, kita pun senyum, kita pun aman kan, ada masalah. Masalah gitu. Iya betul. Ibaratnya abi di pari istilah abi di siko saya. Oke, gitu. Kan tambah zero kan di sana kan. Tapi kok masih ada juga Bang, ada pesan-pesan yang lewat lurusan tahu Bang. Awak agak isi lalu dulu Bang. Karena protokolnya memang seperti itu. Jadi di sana sadonya jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko tampaknya. We'll be right back. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih Dun Sanak Sadonyo masih menonton Tampe mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Dan tidak bosan-bosannya ambo mengingatkan bahwasanya podcast Sampai Mau Tako bisa ditonton juga melalui live streaming YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, baik itu Instagram, Facebook, dan ada aplikasinya di TVRI Klik, bisa di-download melalui App Store dan Play Store di sana. Dan kita balik lihat baca itu sama Bang Diki yang pekerjaannya sangat-sangat fleksibel. Ya kan Bang Diki, itu fleksibel banget gitu kan. Dan itu pun dan kita pun harus pandai-pandai menyesuaikan diri gitu. Nah, tapi aku bingung gitu Bang. Saking fleksibelnya mungkin gitu. Mungkin pada saat acara keluarga ada hajatan atau tiba-tiba ditelepon sama Pak Gub, Pak Sekda, Pak Wagub. Diki, ada acara di sini nih gitu kan. Sama asprinya. Itu tuh perasaan Bang Diki tuh. Padahal ada acara penting yang mah diprioritaskan tuh. Jadi kalau seorang protokoler lah. Ya, yang pertama awak kan sama istri kan sudah paham tuh. Oh, sudah paham. Udah paham. Kayak pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak ada hari Sabtu Minggunya udah Oscar. Betul, tidak ada tanggal merah. Hitam semua. Hitam hari Senin, Selasa, Rabu saja hari itu kan gitu. Jadi ya tetap kita fasilitasi dulu. Itu kan lihat sifat acaranya juga. Kalau memang acaranya besar butuh tenaga, ya pasti awak turun. Nah, betul. Itu kan kayak istri dan anak itu awak
paham Bana lah, udah lah tahu Bana kan bahasanya ini pekerjaan ini protokol lain juga seperti itu juga kan. Ya tentu. Iya makanya yang anehnya lagi nih kalau protokol kami nggak bisa bikin janji Bang Oscar. Nggak bisa bikin janji gimana tuh? Janjinya kalau misalnya janji jam sekian atau beko ada aja acara kan gitu kan dipanggil. Iya betul. Contohnya kayak menerima dapat undangan kita nih barale nih. Barale ya. Barale misalnya ada nih 2 atau 3. Mungkin yang bisa dikunjungi 1 atau 2 ya satu karena lagi. Tidak bisa dikunjungi sama sekali. Tidak bisa dikunjungi karena banyaknya acara kan gitu, banyaknya kunjungan, banyaknya kunjungan lainnya kan. Iya, betul. Seperti itu. Nah jadi itulah harus paham juga lah sih. Pergi pagi, pulang pagi gitu. Agen pun sudah berangkat sampai di kantor, besoknya lagi ada tugas balik ya. Oh, berarti memang itu enggak Bang? Protokoler kayak memang sesibuk dan sehektik itu berarti ya Bang ya. Betul. Nah, kita harus pandai-pandai menjaga stamina, olahraga, jaga kesehatan. Tapi kok Abang pengen Bang gitu Bang? Kan waktu dengan keluarga kan berkurang jadi kan. Kan ada gitu job-job yang lain atau divisi-divisi yang lain gitu yang Bang pilih gitu, atau memang ala suku gitu menjadi seorang protokoler kan? Kalau ibaratnya kan gitu Bang Oscar, kerja itu kan harus disenangi Bang. Betul. Iya. Tapi kalau ngomongin itu lalu mah cara menyenangi gitu Bang. Ya terkadang pada saat titik jenuh sih ada. Pada saat titik jenuhnya ada. Kita kan banyak Bang, masih protokol lain kan ada, teman-teman lain kan juga banyak untuk membantu kelancaran acara ini kan banyak juga. Ada, ibaratnya ada tim lah ya. Ada tim ya. Kan banyak kita protokol provinsi. Oke. Dan itu pun kita sama-sama mengerti juga lah ya Bang ya, sama-sama mengerti sana. Abangku sedang ada kesibukan, awak gantikan lah gitu kan ya. Ibaratnya ya gitulah, sama-sama mengerti lah intinya gitu. Mengerti ya. Ya kurang nak jalan acara gitu ya. Ya terkadang kita ada acara, setelah acara kita balik lagi enggak ada masalah juga kan gitu. Tetap bantu biarpun acara itu sudah berlangsung jalan 15 menit atau 20 menit ya. Enggak baju awak bergabung acara gitu, membantu. Yang penting adalah peran awak di situ kan. Yang penting kita acaranya bagus ya kan. Sukses, rapi, lancar. Untuk sekarang lah berapa anggota Bang Diki? Anak saya 1. Anak satu, laki-laki. Itu bakal protokoler lo kok? Ayah gue sibuk kali. Sibuk kali ya betul. Kalau untuk anggota di protokoler di Pemprov? Awak banyak, kita banyak ada sekitar 25-an ada tuh. Tapi yang biasa terjun ke lapangan kita kan ada MC juga kan, MC pembawa acara dan protokol juga. Nah MC ini terkadang dia bisa jadi juga protokol, bantu-bantu juga kan itu. Ada sekitar 8 atau 9 orang MC. Jadi bisa dibagi-bagi kan acara titik di sana. Nanti kalau ada banyak acara titik bisa disebar. Nah, setiap acara itu harus ada 1 orang MC dan 1 orang protokol atau 3. Setidaknya 1. Iya, setidaknya 1 atau tergantung volume acaranya juga Bang. Kan kita kan banyak, misalnya kalau acara rape yang biasa saja, terkadang acara tuh ada juga nih yang tidak harus diprotokoli, misalnya rape-rape biasa saja. Itu kan hanya internalnya pimpinan saja. Buka betul. Kan gitu. Buka sudah tuh kan bincang-bincang sama bicara udah ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain kan yang sifatnya ada kayak peresmian atau gitu kan? Pelantikan gitu. Upacara. Nah, itu upacara. Jadi harus ada 1 orang atau 2 orang protokol yang mendampingi pada saat acara itu. Nah, tugasnya beda-beda tuh. Beda-beda lo tugasnya. Kalau MC kan nanti susunan acara, dia yang membacakan, dia yang mengantarkan. Nah, kalau protokol kan terkait dengan tata tempat, ya kan? Penghormatan, kita mengatur layout acaranya seperti apa. Betul. Nah, dan itu pun berkoordinasi pun dengan panitia tadi. Panitia acara. Oke, betul. Nah, kalau mungkin agak pribadi mungkin saya Bang Diki ya. Apa yang Bang lihat sebagai protokol kok? Apa yang membuat Bang Diki itu puas gitu menjadi seorang protokoler kok? Tujuan Bang Diki itu sebenarnya? Ya intinya Wak, sebagai protokol nih bagaimana menciptakan acara itu tuh yang rapi, ya? lancar, puas rasanya itu memang betul-betul
puas kita terkait dengan acara, dan koordinasi dari awal itu tuh fix dan tidak ada aral yang melintang yang menghadangi. Nah itu suatu kepuasan sendirilah, memang tidak bisa dikatakan apa-apalah. Cuman ada sih kendala itu pasti ada. Kendala itu pasti ada. Memang pasti ada tuh. Jadi kan setiap orang ini kan butuh pengakuan, butuh perasaan, butuh dihargai. Betul. Inilah yang selama ini belum ada terima oleh seorang aparat protokol. Nah jadi timbul pameo udah Oscar. Pameonya apa? Jadi mungkin saya baca sedikit aja kan pameo itu. If I do the right thing, no one remember. But if I do the wrong thing, no one forget. Jadi betul. Jika aku berbuat kebaikan, sesuatu yang baik gitu kan, tidak bakal ada yang mengingat. Tidak ada satupun orang pun yang akan ingat. Tapi apabila aku melakukan kesalahan, tidak satupun orang yang melupakan. Betul, nah, kan? ini harus diterima nih. Iya, betul. Ini harus diterima nih oleh orang protokol, nih harus diterima. Contohnya, apabila acara rapi, lancar, sukses, ya pimpinan biasa aja, udah kerja dia. Iya, memang betul, nggak apa-apa. Memang itu yang kita terima. Tapi apabila acara berjalan tidak bagus atau lagu Indonesia Raya nggak bunyi, malahan yang dialamatkan habis protokol. Ya makanya di setiap acara itu protokol itu primadona lah di suatu acara itu. Nah, jadi saya awak ingatkan sama kawan-kawan juga kan bahwasanya ya bagaimana awak supaya betul-betul koordinasi yang intens, persiapan yang matang, betul. Melakukan gladi kan, survei dan segala macam. Nah itu dia. Jadi itu ibaratnya menjadi seorang protokoler kok mode apa ya? Intelijen ya Bang ya. Betul. Gitu ya. Betul. Tidak boleh pamrih gitu kan. Apalagi memikirkan keuntungan lain itu janganlah jadi protokoler Bang ya. Betul. Ini protokol ini kan punya banyak teman. Betul. Relasinya pasti banyak. Kita banyak banget tuh pasti itu. Kita mulai dari instansi Pertika. Contohnya Bang Oscar misalnya kenal sama yang lain, bisa ya istilahnya awak pada saat pengurusan apapun kita dipermudah. Iya, dan itu pun juga dibarengi dengan apa ya, pekerjaan ya Bang, Rajo Beko ya Bang. Jadi salah satu azas protokol itu kan ada 7. Azas kepastian hukum, keserasian, keseimbangan. Sudah tuh ada namanya azas timbal balik. Nah, bagaimana kita misalnya Pak Gub ada acara pergi berkunjung ke DKI Jakarta, dia disambut oleh protokol Jakarta di sana, kita berkoordinasi sama protokol Jakarta, dan begitu juga dari Jakarta berkunjung kemari. Nah, bagaimana setimpal lah setimpal lah yang diberikan itu tuh. Salah satu tujuan protokol itu kan seperti itu kan, ada 3 tadi kan. Nah, betul. Tapi balik lagi, soal protokol tuh tidak boleh mengharapkan apa-apa sebenarnya. Betul, kita tidak mengharapkan apa-apa. Betul sekali. Yang penting kita mengatur. Nah, jadi inti besarnya kita mengatur para pengatur dengan aturan supaya teratur. Ada atur ya. Cuman kan sesuai dengan apa protokol. Dan protokol tidak boleh kaku, dan protokol tidak harus Pak harus begini Pak. Oh, Bapak duduk menurut ibaratnya tuh kita tuh tidak kaku, kita tuh sesuai dengan aturannya, sesuai dengan jalannya sebuah acara gitu. Jadi mohon sama-sama ngerti lah. Nah, gitu. Tapi berarti lah banyak mana pengalaman Bang Diki di protokol kok berarti enak gitu. Ya udah. Kira-kira mungkin ke intermezzo sih mungkin. Lah berapa banyak yang sudah Bang Diki lalui sebagai protokol kok? Lah berapa banyak acara tuh kira-kira tuh? Waktu yang efektif itu waktu di zaman Bapak Pak Irwan Pritno itu udah banyak. Itu banyak sekali. Banyak sekali itu. Udah terkait dengan pelantikan juga banyak. Pelantikan pejabat, pelantikan bupati, PJ, bupati, juga kan acara-acara ke daerah. Terkadang satu hari itu ada 3 titik atau 4 titik acara kan. Nah, itu macam-macam udah ya, mulai dari acara rapat yang biasa. Sudah tuh sampai kunjungan-kunjungan yang lain. Udah lah mungkin kalau dihitung itu lah ratusan gitu. Oh lah banyak. Apalagi mendampingi tamu kok Bang, lah banyak Bang. Mendampingi tamu itu yang paling tinggi itu awak pernah bawa
Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar Ibrahim. Wah, gokil. Berarti sebenarnya relasi Bang Niki lah banyak berarti. Lah kenal orang-orang hebat Bang Niki mentok. Betul. Betul. Ada yang berkunjung waktu 2005 balik yang Masjid Raya itu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia udah pernah kita dampingi. Menteri-menteri juga, menteri zamannya Pak SBY juga lah banyak juga. Lah banyak juga. Itu macam-macam polanya. Itu beda lagi tuh. Beda lagi loh protokol itu. Itu kalau Wak Jabar kan panjang loh. Iya, makanya tetap kita dampingi. Itu kan kita dampingi mobile dan di tempat yang di tempat acara pada saat Nyutibo tuh aduh protokol awak tuh. Nah, jadi terjadilah komunikasi. Misalnya kan awak yang mendampingi menteri itu, misalnya menteri itu tuh pergi ke Bukit Tinggi, acara di Bukit Tinggi, misalnya di Jam Gadang, Jam Barat. Kita protokol awak yang provinsi sudah mendahului kesinan bersama membantu dengan protokol si menteri itu. Nah, contohnya aja menteri datang kemari atau pejabat negara yang dicari itu kan protokol provinsi. Protokol dulu ya cari. Protokol provinsi. Mungkin mungkin oke lah dia acara di Bukit Tinggi atau di Tanah Datar. Mungkin dia bisa koordinasi sama protokol Tanah Datar ya. Cuman kalau ketahuannya itu tuh lewat from bandara, jadi kan nampak kan Pak Gubernur harus tahu, Pak pimpinan kita harus tahu bahwasanya oh ini ada yang datang nih menteri ini kita sambut kayak gitu. Kalau tamu itu kan kalau kita di Minangkabau kan rajo mah. Iya betul. Pimpinan berarti memang seorang protokol tuh yang paling penting tuh diperlukan memang komunikasi sebenarnya. Betul. Dan komunikasi, koordinasi itu yang paling penting ya. Nah, dan itu harus dimiliki oleh setiap anggota protokoler harus memang harus luar biasa sekali Bang Diki cita-citanya tapi terasu mungkin ada closing statement mungkin Bang dari Bang Diki untuk para protokoler di luar mungkin atau yang pengen menjadi seorang protokoler tuh dari Bang Diki closing statementnya silakan Bang Diki. Untuk closing statementnya kepada rekan-rekan protokol kawan-kawan semuanya bahwasanya kita harus bekerja dengan baik koordinasi dengan inten dan juga harus memahami juga aturan-aturan keprotokolan. Demikian. Demikian ya. Ingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Betul dia. Sekali lagi terima kasih udah Diki, Bang Diki atas kehadirannya gitu luar biasa sekali bincang-bincang dengan Bang Diki. Jadi yang awam-awam kok mungkin bisa lebih tahu Jo mungkin kan apa tugas protokol dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bang Diki atas waktunya sukses sama-sama. Terus acara-acara dijalankan sukses terus Bang Diki dan semuanya lancar dan aman ke depannya. Amin. Dan itu dia Dun Sanak Sadonyo podcast sampai Mauta di siang hariku dan jangan lupa saksikan Tarui podcast sampai Mauta setiap hari Senin jo Selasa setiap pukul 14 atau jam 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Akhirnya tuh Ambo Oscar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa Dun Sanak. See you later.